Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang filsafat Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 0603523074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putri Khairi dengan NIM 0603523059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riza Sevia dengan NIM 0603523072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hidayat dengan NIM 0603523051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Alfayat dengan NIM 0603523089. Sebelumnya, pengertian dari filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat Islam yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam, terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat. Falsafah, secara harfiah berarti filsafat, yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam, dan logika. Dan kolom secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan ahli hukum Islam dari Farab, Kazakhstan. Al-Farabi adalah tokoh dalam bidang filsafat yang sering disebut sebagai guru kedua. Mengikuti Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama, orang-orang barat mengenalnya sebagai Farabi atau Abu Nasir. Wafat setelah sekian lama mengembara dan mengabadikan hidupnya pada bidang filsafat. Al-Farabi meninggal pada 1950 di usia 80 tahun. Al-Farabi meninggal ketika Kekhalifahan Abbasiyah sedang dalam periode kekacauan dan politik tidak stabil. Pemikiran dan karyanya. Menurut Al-Farabi, manusia adalah warga negara yang menjadi salah satu syarat terbentuknya negara. Hal ini didasarkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu bergantung kepada orang lain. Selain itu, negara juga harus mampu mengatur ketertiban masyarakat. Keberadaan warga negara sangat penting karena membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu negara utama, negara orang-orang bodoh, negara orang-orang fasik, negara yang berubah, dan negara sesat. Karya-karyanya salah satunya adalah Al-Madinah Al-Fadhilah Musiki Al-Kabir. Selanjutnya dari tokoh filsafat Islam adalah Al-Kindi. Siapa Al-Kindi? Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi atau yang biasa disebut dengan Al-Kindi, lahir pada tahun 801 Masehi di daerah selatan Jazirah Arab. Lalu Al-Kindi wafat pada tahun 873 Masehi saat ia berumur sekitar 72 tahun. Lalu yang kedua adalah Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Banyak karya-karya dari filsuf Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Al-Kindi. Dia juga banyak menulis karya-karya yang lain. Lanjut ke pemikiran dari Al-Kindi. Yang pertama, Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi 3 daya, yaitu daya bernafsu apetitif, kedua daya pemarah irasibel, lalu yang ketiga lah daya berpikir kognitif atau rasional. Yang kedua, Al-Kindi membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai marah dan nafsu. Al-Kindi berpendapat, orang yang dalam hidupnya dikendalikan oleh dorongan amarah dan nafsu diibaratkan sebagai binatang, sedangkan bagi orang yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Ibnu Sina adalah seorang polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filosof paling berpengaruh di era-era modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini.
yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi al-Tibb atau buku pengobatan, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas dan terus digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. Pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina mendefinisikan filsafat sebagai suatu usaha yang menyempurnakan jiwa melalui konseptualisasi segala bentuk dan pembuktian rasional atas realitas teoritis dan filsafat praktis. Ibnu Sina membagi ilmu ke dalam dua pengertian. Pertama, ilmu yang bersifat fitri atau a priori, misalnya pengetahuan tentang keseluruhan lebih besar daripada sebagian, atau jumlah satu adalah separuh dari dua. Kedua, ilmu posteriori atau muktasab yang tentunya menuntut kerja keras daripada kategori yang terawal itu. Alat ilmu a priori adalah akal potensial dan akal aktual yang dimiliki oleh seluruh manusia. Adapun alat ilmu a posteriori bersifat intelektual guna mempersepsi hal-hal universal. Untuk itu seseorang memerlukan perantara akal perolehan, al-akal al-mustafad, yang dimiliki oleh para filosof. Mereka menurut Ibnu Sina menangkap cahaya yang dipancarkan Tuhan wajib al-wujud ke alam materi. Abu Zaid al-Baqi memiliki nama lengkap Abu Zaid Ahmad Inusal al-Baqi. Lahir pada tahun 850 Masehi dan meninggal pada tahun 934 Masehi. Ia adalah seorang ahli geografi, matematikawan, dokter, psikolog, dan ilmuwan. Al-Baqi memiliki kemampuan menulis 2 tema dalam satu karya sistematis, sehingga membawa dirinya dikenal sebagai perintis kesehatan mental pertama yang sebelumnya pada masa itu lebih mementingkan kesehatan fisik. Dalam psikosomatis, Al-Baqi berpendapat bahwa hal yang menjadi krusial bukan hanya pengobatan fisik, tetapi keadaan psikologis pasien juga penting. Praktik medis sebaiknya turut memperhatikan aspek psikologis pasien, sebab jika tubuh mengalami sakit, maka jiwa akan kurang mampu menikmati kehidupan. Siapa itu Al-Ghazali? Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, yang bergelar Hujjatul Islam. Untuk gelarnya itu, nama Al-Ghazali masyhur karena perannya sebagai pendebat yang membela soal kebenaran Islam, terutama dari para filsuf batiniah. Ia lahir di Tusi, atau yang sekarang dekat Mesir, yakni salah satu daerah di Iran pada tahun 450 Hijriah. Karya-karya Al-Ghazali yang paling monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, yakni sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan esoterik Islam. Kitab lain yang juga terkenal adalah Maqasid al-Falasifat. Kitab ini berisi tentang ringkasan-ringkasan ilmu-ilmu filsafat. Dijelaskan juga ilmu-ilmu mantik atau logika, fisika, dan ilmu alam. Tahafut al-Falasifat adalah kitab dari Al-Ghazali yang mengemukakan tentang pertentangan dalam ajaran filsafat pada masa klasik dengan filsafat yang dikembangkan oleh filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, serta ketidaksesuaiannya dengan akal. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.